Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania, peserta Latsar CPNS Angkatan ke-13 di Puslatban KDOD LAN Samarinda. Saat ini saya bekerja di Institut Teknologi Kalimantan pada program studi fisika. Dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi, saya mengangkat isu yang menjadi hal penting di mana saya bekerja saat ini, yaitu di Institut Teknologi Kalimantan. Dan saya kemudian selain mengajar di program studi fisika, saya juga mendapat tambahan tugas dari institusi, dari pimpinan untuk menjadi salah satu bagian dari tim tugas Pusat Penjaminan Mutu ITK. Nah, di sini ada beberapa hal yang menjadi isu, tetapi karena kita melihat dari segi prioritas, maka saya melihat isu yang paling penting atau urgent untuk segera diselesaikan adalah kaitannya dengan dokumen mutu yang ada di ITK sendiri. Itu ternyata saat ini belum sinkron dengan peraturan pemerintah. Memecahkan isu yang diangkat dalam kegiatan pelatihan dasar CPNS ini, ada 5 kegiatan yang saya rencanakan dan telah saya lakukan selama kurang lebih 6 minggu ini, yaitu yang pertama, karena berkaitan dengan peraturan, maka saya harus melakukan kajian terhadap peraturan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang oleh Permendristek-Dikti dengan standar pendidikan tinggi oleh Permendikbud. Selain itu, supaya sinkron dengan kegiatan akreditasi, maka saya juga melakukan kajian terhadap peraturan Ban PT dan melakukan kajian terhadap akreditasi internasional. Penerapan nilai aneka di tahapan kegiatan 1 adalah transparansi akuntabilitas, di mana pada kegiatan ini saya memaparkan kepada mentor terkait dengan rencana kegiatan yang akan saya lakukan selama pelaksanaan aktualisasi. Maaf Bu Nur, saya mau izin presenting mengenai ini, apa detail kegiatan saya apa aja. Ya, silahkan. Kemarin waktu ujian rancangan Bu, saya mengusulkan 5 kegiatan. Yang pertama itu melakukan kajian tentang aturan baru termasuk akreditasi internasional. Nah, kemarin Bu yang Ibu share, saya sudah daftar. Apakah nanti itu bisa saya masukkan sebagai tambahan kajian juga? Iya, bisa. Penerapan nilai aneka pada tahapan kedua adalah tanggung jawab komitmen mutu. Pengumpulan dokumen pendukung dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan integritas agar dihasilkan draft hasil kajian yang baik. Seingat saya sudah ada 3 kegiatan, ini kegiatan yang ketiga ya. Kegiatan pertama. Tahapan ketiga adalah mengadakan rapat bersama tim PJM. Sebelum rapat, saya berkomunikasi dengan Ketua PJM untuk menentukan waktu pelaksanaan rapat dengan menggunakan bahasa yang santun. Setelah mendapatkan jadwal, maka dibuat Google Calendar untuk pelaksanaan rapat. Rapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam undangan rapat melalui Google Calendar, dan pada saat pelaksanaan rapat saya mendapat masukan dan saya terima masukan itu secara santun dan objektif. Nah, mengenai misalnya saya coba lihat, di pasal 1 itu sama aja, cuman di pasal ini ada satu. Tiga-tiganya itu tidak ada perubahan yang drastis sekali, hanya perbedaan beberapa poin kecil saja. Tetapi untuk yang Permendikbud 3 ada perbedaan yang cukup mencolok, yaitu adalah kampus Merdeka Belajar. Itu yang berbeda. Ada adalah ini di sini terkait standar proses pembelajaran. Nah, ini yang jadi pekerjaannya si Rahmania ini di
di proses pembelajaran. Karena tahapan keempat, menyusun kajian tentang SNDT, aturan BAN PT maupun akreditasi internasional dengan penuh tanggung jawab, dan saya akan menyusun laporan ini dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kegiatan kedua yang saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan atau isu yang saya angkat dalam kegiatan aktualisasi ini adalah melakukan kajian terhadap dokumen mutu yang ada di ITK, sehingga dengan kajian tersebut saya bisa melihat bagian mana yang belum sinkron dengan peraturan Permendikbud terbaru terkait dengan standar nasional pendidikan tinggi. Kegiatan 2 dilakukan dalam 5 tahapan kegiatan. Yang pertama, menyiapkan dokumen pendukung. Ini adalah tahapan kegiatan dalam pengumpulan dokumen-dokumen pendukung akan digunakan untuk membuat draft kajian terkait dengan dokumen itu yang ada di ITK. Tahapan kedua adalah mengadakan rapat dengan pimpinan dan tim PJM. Sebelumnya kami berkonsultasi atau berkomunikasi lewat aplikasi WhatsApp untuk menentukan jadwal terkait dengan rencana rapat. Ini adalah aktivitas pada saat melakukan diskusi di dalam rapat dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Maaf, Bu, udah terlihat? Ya sudah Bu. Ini Bu yang manual kita punya untuk manual standar proses pembelajaran. Ini dulu disusun sama Bu Lovinta dan ini sekarang menjadi namanya Pusat Pengembangan Pendidikan. Selain berkonsultasi dengan pimpinan, saya juga berkonsultasi dengan Pusat Penjaminan Mutu. Tahapan ketiga adalah membuat notulensi rapat. Jadi notulensi hal-hal penting itu dicatat, selain itu juga direkam, dan hasil rekaman ini dapat diakses oleh seluruh peserta rapat. Dan tahapan keempat adalah membuat dokumentasi. Hal penting adalah sebelum saya merekam, saya selalu minta izin ke seluruh peserta rapat untuk mendokumentasikan aktivitas. Nah, tahapan kelima adalah menyusun hasil kajian. Dalam proses penyusunan hasil kajian ini, semua dokumen-dokumen yang telah terkumpul kemudian masukkan dalam rapat, ini yang saya gunakan untuk menyusun draft hasil kajian terkait dengan dokumen mutu yang ada di ITK saat ini. Kegiatan ketiga yang saya lakukan adalah melakukan pembaruan atau updating dokumen mutu yang ada di ITK, terutama yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Kegiatan ketiga dilakukan dalam 4 tahapan kegiatan. Tahapan 1, melakukan konsultasi dengan mentor terkait dengan rencana untuk melakukan pembaruan. Sebelumnya dilakukan komunikasi melalui aplikasi WhatsApp untuk menentukan rencana kegiatan dan jadwal. Izin Bu, saya share yang standar. Ya. Standarnya tuh bisa banyak kan nanti ya? Ini kan masih general ya Bu. Masih ya general ini. Ini aturannya juga saya lihat di SNDT terbaru juga masih sama sih. Sama ya. Nah ini Ibu lihat satu-satu Bu, kalau ada yang beda tadi, yang baru, updatekan yang baru ya. Oh iya Bu. Dari kolom yang Ibu identifikasi tadi, dari kolom yang Ibu identifikasi lagi tadi, membandingkan dua peraturan itu, lama dan baru. Kalau ada perbedaan di sininya diupdate Bu. Baik. Tahapan kedua adalah melakukan pembaruan manual dan standar proses pembelajaran. Ini adalah proses pada saat melakukan pembaruan. Salah satu aplikasi yang saya gunakan untuk membuat manual mutu adalah Diragi untuk membuat proses bisnisnya. Ini adalah dokumen yang telah terupdate.
Tahapan ketiga adalah mengadakan rapat konsultasi dengan PJM dan pimpinan yang sebelumnya ditentukan, dibuat undangan rapat melalui Google Calendar. Mohon maaf, Bapak Ibu sudah kelihatan belum ya? Oke. Jadi nanti saya akan langsung ke bagian intinya saja, terutama di bagian perumusan apa sih pernyataan isi, kemudian strategi dan indikator ya. Mau ke sini ya? Ya. Ya. Baik, jadi mengenai standar proses pembelajaran, ini merupakan salah satu bagian untuk standar pendidikan kalau saya mengacu ke BAN PT ya, IAPS 4.0. Tapi bagian ini saya cuma spesifik ke standar proses pembelajarannya. Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk pernyataan ada strategi dan indikator aja gitu. Nah, dosen aja, nggak usah dosen program studi. Dosen ya pasti di program studi kan. Enggak, jadi pada saat BIMTEK ya Mas ya, BIMTEK itu kita langsung praktek. Memang Pak Woni, salah satunya Pak Woni itu mengajar cara membuatnya itu memang kita langsung dari SN Dikti. Langsung di copy dari SN Dikti. Nah, kemudian untuk indikatornya, jika di situ tidak ada, kita langsung merujuk pada BAN PT. Dalam rapat, saya juga akan membuat notulensi rapat dan merekam aktivitas rapat, dan hasil rekaman tersebut dapat diakses oleh seluruh peserta rapat. Setelah melakukan updating terhadap dokumen mutu berupa manual dan standar, kemudian saya untuk mengimplementasikan itu maka perlu menyusun yang namanya dokumen formulir dan SOP yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Kegiatan keempat dilakukan dalam 4 tahapan kegiatan. Kegiatan pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor, dan di awal tentu saya merencanakan lewat komunikasi melalui aplikasi WhatsApp, dan konsultasinya dilakukan menggunakan aplikasi Google Meet. Ini adalah proses penyusunan SOP dan formulir. Penyusunannya dilakukan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Ini kita bisa lihat bahwa dalam penyusunan SOP itu ada flowchart, alur mengenai proses dari mana ke mana dan siapa yang terlibat di dalamnya. Tahapan ketiga, melakukan kembali rapat dengan PJM dan pimpinan. Kalau yang dokumen keempat ini tentang formulir dan SOP. Jadi kemarin pas saya diskusi sama Mas Bangkit, ada beberapa SOP yang perlu saya buat. Ini ada SOP penyusunan rencana pembelajaran, ada SOP perwalian akademik, ada SOP pelaksanaan kuliah kelas, dan formulirnya sebenarnya mengikut ke SOP-nya. Ada beberapa yang sudah ada di ITK, tetapi ada juga yang belum ada. Sama Mas Bangkit, terkait dengan pelaksanaan kuliah kelas, mungkin langsung Ya, aja di sini menyusun. Ya, jadi dosennya menyusun dulu, terus tim kurikulum kan sekarang sudah nggak ada lagi tim kurikulum, sudah selesai sebenarnya. Sebenarnya yang akan mengecek RPS bukan tim kurikulum tapi RMK, rumpun mata kuliah. Kalau ada di prodinya. Tapi kalau nggak ada, kalau nggak ada ya mungkin rapat forum dosen misalnya. Nanti tinggal korpro yang mengesahkan. Selain dengan PJM, saya juga merencanakan rapat dengan pimpinan dan mengirimkan undangan rapat melalui Google Calendar. Pada saat pelaksanaan rapat, saya juga membuat notulensi dan dokumentasi rapat dalam bentuk rekaman video, dan rekaman video ini dapat diakses oleh seluruh peserta rapat. Setelah
Setelah semua dokumen mutu tersusun, kemudian saya melakukan finalisasi untuk melihat bagian-bagian yang belum sempurna dalam proses penyusunan. Dalam kegiatan ini saya melibatkan tim PJM untuk membantu saya melakukan kegiatan finalisasi. Setelah difinalisasi, kemudian dokumen ini saya serahkan ke pimpinan sebagai bentuk pertanggungjawaban saya dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi pelatihan CPNS ini. Kegiatan kelima dilakukan dalam 3 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah menggabungkan dokumen manual, standar, formulir, dan SOP yang telah disusun. Ini adalah proses penggabungan. Tahapan kedua adalah melakukan rapat dengan tim PJM untuk finalisasi dokumen. Sebelumnya dilakukan komunikasi melalui aplikasi WhatsApp untuk menentukan jadwal, dan setelah itu dikirimkan undangan melalui Google Calendar. Ya, izin berkah Mas Bangkit Mbak Ila. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Bangkit Mbak Ila. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membantu saya dalam penyelesaian dokumen mutu terkait dengan proses pembelajaran pada hari ini. Saya sudah mengumpulkan semua dokumen yang telah saya buat, tetapi mungkin masih ada bagian yang kurang lengkap, sehingga perlu untuk dilengkapi hari ini, dan saya mohon bantuan Mas Bangkit sama Mbak Ila. Oke. Mbak Ila, Mas Bangkit sudah kelihatan ya bagian ini? Sudah. Oke. Jadi sebagian saya sudah perbaiki Mas Bangkit terkait dengan saran kemarin. Sudah oke kok, ini sudah kan ABCD sudah kelihatan. Mbak Ila, siapa tahu ada saran Mbak Ila? Mungkin penulisan aja sih Mbak. Beberapa ada yang ketersediaan, ada yang apa, pokoknya penulisan aja sih. Terima kasih Mbak Ila. Nanti Tahapan kegiatan ketiga yaitu menyerahkan dokumen mutu kepada PJM dan Wakil Rektor Bidang Akademik. Ini adalah bukti penyerahan yang telah saya lakukan ke Wakil Rektor Bidang Akademik, dan ini juga adalah bukti penyerahan yang saya berikan ke Ketua Pusat Penjaminan Mutu Institut Teknologi Kalimantan. Menurut saya dalam bekerja perlu ada sosok yang kita jadikan sebagai role model atau orang yang kita look up, dan di sini saya melihat sosok itu adalah Ibu Nurul. Beliau adalah wakil rektor kami di ITK. Selama saya bekerja di ITK, saya melihat dedikasi beliau, kerja keras beliau untuk memajukan pendidikan di Indonesia, terutama di ITK. Beliau adalah pimpinan kami, tetapi beliau sangat santun ketika berkomunikasi dengan kami. Beliau sangat terbuka untuk menerima pandangan-pandangan ketika kami berdiskusi dalam forum rapat, dan itu merupakan contoh